Halo semuanya, perkenalkan saya Taruna Imade Adikusuma dari instansi Politeknik Penerbangan Medan dengan program studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara angkatan ke-22. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang saya rancang sendiri, yaitu simulasi Flight Information Display System atau FIDS dual monitor berbasis Raspberry Pi 4. Nah, jadi sesuai dengan judul yang saya rancang tersebut, di sini saya menggunakan komponen utama berupa Raspberry Pi 4. Di sini dari komponen Raspberry Pi 4 ini kita juga melengkapi dengan dual fan, kemudian ada micro SD card sebagai penyimpanan dari aplikasi Raspberry Pi 4 dan juga pemrograman yang sudah tersimpan di dalamnya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan dua port untuk kabel HDMI to micro HDMI. Kemudian ada port untuk kabel power dengan kapasitas 5 volt 3 ampere. Kemudian di sini juga ada dilengkapi dengan 4 port USB dan juga satu port kabel Ethernet ataupun LAN. Nah, di sini juga saya menggunakan dua buah monitor dengan ukuran 20 inci. Nah, kemudian saya juga menyediakan laptop sebagai simulasi server database. Dimana saya menggunakan XMPP untuk mengaktifkan MySQL dengan localhost untuk membuat database dari server FIDS yang akan ditampilkan ke monitor. Jadi nanti dari alat saya ini Raspberry Pi 4 dia akan secara otomatis memanggil data yang sudah dibuat di server dan ditampilkan ke dua monitor secara otomatis. Untuk tahu lebih lanjut tentang alat saya dan bagaimana cara kerjanya, mari kita akan coba sambungkan atau kita hidupkan Raspberry Pi 4 saya ini dengan menghubungkan ke kabel powernya. Oke, sini juga kipasnya sudah menyala, lampu indikator juga sudah menyala. Kita akan tunggu. Nah, ini adalah proses loading untuk menuju ke OS dari Raspberry Pi 4 nya dengan menggunakan OS Debian 64 Trixie 64 bit. Oke. Nah, jadi kita dapat melihat di sini untuk tampilan pertama dia akan menampilkan kotak hitam untuk terminal. Kemudian di sini juga sudah terhubung secara otomatis ke WiFi laboratorium dengan IP yang sudah sama dengan IP server di laptop. Nah, kemudian selang beberapa detik dia otomatis akan menampilkan browser yang sudah dipanggil untuk informasi kedatangan dan pindah ke sebelah kiri secara otomatis. Selang beberapa detik kemudian dia juga akan memanggil browser dengan informasi keberangkatan dan juga dipindahkan dan full screen ke sebelah kanan. Jadi alat saya ini FIDS ini tuh saya rancang untuk secara otomatis memanggil dua informasi yang berbeda, dua browser yang berbeda dengan informasi yang berbeda, yaitu informasi untuk kedatangan, browser kedatangan, juga browser keberangkatan. Secara otomatis juga dia akan berpindah ke sebelah kiri dan berpindah sebelah kanan dan juga full screen. Gitu. Nah, bagaimana sih sistem ini bekerja? Kenapa alat saya bisa bekerja seperti itu? Di sini saya menerapkan yang namanya sistem auto start dengan konfigurasi auto start yang sudah ditanam di dalam OS sendirinya. Kemudian saya juga menggunakan perintah export display sama dengan .20 agar skrip latar belakang dari FIDS ini memiliki akses penuh untuk memanipulasi dari
tab ataupun web untuk penampilan browsernya. Kemudian saya juga menggunakan logika pembagi layar, di mana koordinasi titik X sama dengan 0 itu untuk monitor utama sebelah kiri untuk informasi kedatangan. Kemudian koordinat X sama dengan 1920 atau 1920 untuk monitor sekunder sebelah kanan. Jadi dengan logika ini dia secara otomatis akan memindahkan baik kedatangan ke sebelah kiri dengan koordinat 0, kemudian keberangkatan ke sebelah kanan dengan koordinat 1920. Selanjutnya saya juga menggunakan proteksi penutupan sistem atau perintah while true. Nah, ini berfungsi untuk menginstruksikan pengulangan untuk web atau browser yang ditampil secara terus-menerus. Jadi dia bisa hidup dan beroperasi selama 24 jam sesuai dengan standar kriteria dari FIDS itu sendiri. Kita juga dapat melihat di sini untuk waktunya. Di sini menunjukkan 22.49, di mana waktunya juga sudah sesuai dengan di server, yaitu 10.49 atau sama dengan 22.49. Tanggalnya juga sama, yaitu 4 Juli 2026. Nah, itu menunjukkan kesesuaian dari waktu ataupun ATP dari BDS dengan server. Kemudian saya juga menggunakan sistem auto refresh. Jadi setiap ada perubahan jadwal, secara otomatis dia juga akan merefresh tampilannya. Jadi di server juga menjadi ada perubahan, misalnya dari on time menjadi delay, secara otomatis juga dia akan merefresh dengan jangka waktu 10 detik. 15 detik. Kita juga akan pastikan kembali apakah data ini valid dan juga benar sesuai dengan apa yang telah dibuat di server. Baik, kita akan cek. Nah, ini adalah untuk jadwal. Kita akan coba cek untuk kedatangan. Di sini kita dapat melihat yang pertama itu Garuda Indonesia dengan flight nomor GA112 sama, dengan asal Jakarta untuk originnya juga sama, gate 1 waktu 10.15 dengan remark landing. Nah, jadi datanya sudah sesuai, jumlahnya juga sudah sesuai. Kita akan coba ubah salah satu, apakah dia bisa mengubah secara otomatis. Kita akan coba ubah yang pertama dari statusnya dari landing, kita akan coba ubah menjadi misalnya on time. Atau kita ubah delete saja. Kita tunggu beberapa detik untuk proses auto refreshnya. Oke, ini sudah terrefresh secara otomatis. Yang tadinya landed sekarang sudah menjadi delay. Baik, itu menunjukkan bahwa alat saya ini juga sudah dapat bekerja secara otomatis dan juga dapat dari sisi tampilan juga sudah sesuai dari server dan juga yang ditampilkan di komputer saya. Baik, jadi apa sih tujuan dari rancangan flight information system yang saya bangun ini? Nah, tujuan saya merancang FIDS menggunakan Raspberry Pi ini yaitu sebagai alat bantu pembelajaran di laboratorium elektrik kita, di mana
Nanti harapannya para taruna di Project Pendidikan mereka dapat mempelajari Flight Information System FIDS-nya secara real dan nyata, baik dari penjelasan database kemudian sampai dengan perancangan sistem FIDS itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa sih mereka harus mempelajari ini? Nah, karena harapannya setelah para tarunanya lulus dari pendidikan, jika mereka bekerja di bandara nanti, mereka sudah paham mengenai SDGs dan detail, dan juga sudah dapat harus dapat mempraktekannya di teknik pembangunan. Sehingga harapannya mereka dapat menerapkan sistem FIDS yang mereka pelajari dengan alat bantu saya ini dan diterapkannya di bandara tempat mereka bekerja. Mungkin ada pertanyaan, bedanya dengan FIDS yang ada di bandara apa sih? Kan di bandara sistem FIDS sudah canggih. Bedanya mungkin kita dapat melihat di bandara-bandara besar di Indonesia seperti di Kuala Lumpur, di Igusti Ngurah Rai Bali, mereka untuk sistem FIDS-nya menggunakan divisi. Perbandingan dengan residen 4 yang saya minta, FIDS yang saya rancang ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena dari alat saya sudah menyerupai dengan FIDS yang ada di bandara besar. Dari cara kerjanya juga hampir sama, karena di bandara mereka menggunakan satu divisi dan juga dapat secara otomatis membagi dua informasi yang berbeda ke dua monitor yang berbeda seperti saya rancang, sama seperti yang rancang. Jadi, tapi di bandara-bandara besar mereka menggunakan tapi di bandara besar mereka menggunakan divisi dari pihak vendor. Jadi para teknisi atau para di bandara mereka menggunakan pihak ketiga dari segi komponen mereka harus menggunakan vendor. Sedangkan jika taruna sudah mempelajarinya dari dini di kampus Politeknik Bandara, ketika mereka bekerja di bandara nanti, harapannya di bandara tidak perlu lagi menggunakan vendor karena para taruna sudah terlatih untuk membangun sistem FIDS secara mandiri. Jadi dengan vendor dan juga yang pelajari dari alat saya ini sudah hampir sama. Dan keunggulan dari alat persyaratan ini banding dengan menggunakan divisi dari suara di bandara itu dari segi yang pertama dari segi ekonomis, karena dari harga tentu jauh lebih murah menggunakan Raspberry Pi 4 ini dibanding dengan satu divisi. Dan dari segi penggunaan daya, dengan kita tahu tadi untuk kabel powernya itu sebesar 5 volt 3 ampere. Nah, dengan besaran daya yang digunakan saya rasa tidak lebih dari 15 volt di bawah itu. Jadi sangat kecil daya yang digunakan dibandingkan dengan di sini. Dan dari perangkat juga sudah sangat mumpuni dengan Raspberry Pi 4 ini itu menampilkan FIDS tanpa adanya delay, tanpa adanya overheat. Jadi untuk operasional 24 jam juga sudah sangat mumpuni. Jadi dari segi efisiensi alat saya ini sudah mumpuni. Baik, demikian penjelasan dari alat yang saya rancang. Semoga alat yang saya rancang ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan terima kasih.